Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah dulur yang dimuliakan Allah, turun pada siang hari ini saya sampaikan lebih khusus kepada mahasiswa baik yang baru maupun yang lama. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, bahwa setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh kita semua hendaknya diawali dengan niat. Kalau kita berada atau mahasiswa yang datang ke Unisula ini ditanya, untuk apa datang ke Unisula? Pertanyaan itu perlu dan penting untuk kita jawab. Ketika kita ditanya untuk apa kita ke Unisula, kita datang ke Unisula bukan untuk sekedar jauh dari rumah, meninggalkan orang tua, sanak saudara dari kampung dan lain sebagainya, tetapi kita untuk datang ke Unisula ini untuk apa? Di sini kita harus menata hati, menata pikiran kita agar kehadiran saudara ke Unisula jelas arah dan tujuan. Di antara tujuan utama kita atau saudara datang ke Unisula tidak lain adalah thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat periode hidup kita di dunia ini hanya ada satu periode, yaitu periode ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami jadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan dari hidup manusia. Dalam hal ini, saudara harus menambah dengan satu periode hidup lagi, yaitu mencari ilmu untuk bekal hidup dan bekal ibadah. Ilmu adalah mencari ilmu adalah bagian daripada ibadah, dan itu harus kita programkan dalam hidup kita. Anda harus memprogramkan ketika sudah datang ke Unisula, menambah satu program hidup lagi sebagai pelengkap daripada ibadah kepada Allah, yaitu thalabul ilmi. Kalau kita pikir dan kita dalami, tidak ada dalam hidup ini yang tidak butuh ilmu. Manusia hidup di dunia butuh ilmu.
tidak bisa tidak, kita harus punya ilmu. Contoh kecil, contoh sederhana, kita sholat butuh ilmu. Syarat sahnya sholat adalah wudhu. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya pun tidak sah. Berarti kita butuh ilmu wudhu supaya kita bisa sholat yang benar. Al-Quran jumlah ayatnya 6.666 ayat. Kita memahami 6.666 ayat tersebut tidak mudah. Kita harus mempunyai ilmu yang bisa untuk dapat memahami Al-Quran yang jumlahnya ayatnya seperti itu, agar Al-Quran yang dimiliki oleh kita dari kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi umat Islam bila kita bisa memahami isinya Al-Quran. Baru kita akan bisa memperoleh petunjuk apa yang akan diperoleh dari firman Allah yang jumlahnya sekian banyak. Ada pesan-pesan, komentar atau pesan para cendekiawan yang pernah saya dengar dan saya terkesan, yaitu pesan Gus Dur Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, mantan Presiden Indonesia. Ketika kami bertemu dengan beliau, ada kata-kata yang saya catat, antara lain, sesulit-sulit orang berilmu mencari pekerjaan, masih jauh lebih mudah daripada orang bodoh. Itu yang membuat kita waktu itu termotivasi untuk bisa berilmu agar mendapat kemudahan ketika mencari pekerjaan atau mencari yang lain atau berbuat sesuatu yang membutuhkan ilmu. Imam Asy-Syafi'i berpesan, innal ilma khairu ma yatasarraf bihi al-insan fi ma'rakatil hayat. Kata Imam Syafi'i bahwa ilmu pengetahuan kita sebaik-baiknya senjata bagi seseorang dalam menghadapi pergolakan hidup. Hidup itu adalah sebuah pergolakan, peperangan yang membutuhkan senjata. Senjata yang paling ampuh, paling baik untuk dapat kita gunakan menghadapi pergolakan hidup adalah ilmu pengetahuan. Dari itu kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ilmu itu penting, ilmu itu sangat dibutuhkan kita dalam perjalanan hidup. Dari usia 0 tahun sampai berapa tahun kita hidup, kita setiap hari dihadapkan persoalan yang harus dipecahkan. Memecahkan persoalan untuk ilmu pengetahuan. Jamaah yang dimuliakan Allah, kepada para mahasiswa saya sampaikan bahwa jendela ilmu itu adalah membaca. Karena
satu, Al-Quran pertama diturunkan adalah Iqra, baca. Imam Asy-Syafi'i berpesan, jika kamu membiasakan untuk membaca setiap hari 1 jam, berapa banyak ilmu yang akan kita peroleh. Sebanyak jam yang kita gunakan membaca, sebanyak itu pula kita akan memperoleh ilmu. Kalau dalam sehari 24 jam kita gunakan membaca 8 jam, berarti 8 jam itulah ilmu yang akan kita peroleh. Kalau kita ditanya dalam 1 bulan sudah berapa buku yang khatam kita baca, dalam 1 tahun berapa banyak buku yang kita kuasai, kita baca, maka itu akan menjadi indikasi bahwa kita menjadi seorang ilmuwan atau tidak. Orang Jawa memberi sebuah petuah begini, ilmu itu ilmu kulinet digilor orang dokol, nek dibuat orang rusak. Itu ilmu. Kita gilor ilmu tidak tentara, tidak tentara ilmu itu di dalam diri kita. Gak ada yang tahu. Kalau kita bawa barang ketahuan mendokol, tapi ilmu tidak. Orang berilmu tidak akan merasa keberatan membawa kemanapun dia pergi. Kalau dibuat orang merusak. Seperti saya hari ini menyampaikan sesuatu ilmu, tidak merusak. Kita jual barang ada suaranya, ilmu tidak. Islam memberi kepada kita petua, yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan memberi kedudukan, meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Orang berilmu di mata Allah derajatnya lebih tinggi. Derajatnya tidak sama dengan orang-orang yang berilmu, ditinggikan derajatnya. Bahkan orang-orang berilmu itulah orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah yang lebih daripada orang-orang yang berilmu. Dan Allah juga memberitahu kepada kita, hal yastamil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bodoh. Orang yang berilmu ketika duduk bersama-sama dengan orang yang bodoh akan nampak betapa beda antara dia yang berilmu dan dia yang tidak berilmu. Sekali lagi saya pesan kepada anak-anak, kamu bisa beli buku. Kalau punya duit bisa beli buku, tetapi tidak bisa beli ilmu. Ilmu itu di buku, ilmu itu ada di buku. Dan kita kalau ilmu itu ada di buku, kita tidak bisa mengambil ilmu itu di buku kecuali dengan cara membaca. Maka tidak salah kalau Allah menurunkan firman yang pertama kali dengan berbunyi Iqra, bacalah. Islam memberi tahu kepada kita tolakul ilmi minal mahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
carilah ilmu dari sejak buayan sampai kalian. Tidak ada atau tidak pernah ada yang boleh berhenti untuk mencari ilmu. Sampai mati pun kita masih harus mencari dan mendapatkan ilmu untuk meningkatkan kualitas amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.